Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah naba'ah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa'an min kulli da'. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kama rahimakumullah. Kita masih mengkaji kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari, Amirul Mukminin fil Hadits. Kita sampai pada bab 198 di dalam kitab saya ini. Judulnya Babus Sibab. Sabbun itu mencela, melokno. Asyadmu wa takallamu fi aradil insan bima yu'ayyibu. Mencela sesuatu yang ada pada diri orang lain digunakan untuk sebagai bahan celaan. Kita tengok. Hadis yang pertama, An Ikrimah Ani bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sahabat Abdullah bin Abbas cerita, istabba rajulani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ilo-iloan dua orang pada zaman Nabi. Ilo-iloan itu ya celah-celah. Fasabba ahaduhuma wal akharu sakit. Yang satu proaktif mencela, sementara yang dicela itu hanya diam saja. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisun. Nabi hanya duduk saja mengamati. Tsumma raddal akhar. Setelah beberapa waktu rupanya yang dicela itu balas. Setelah balas, fanahawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian pergi menyingkir, enggak mau duduk di situ. Faqila, ditanyakan kepada beliau, nahabta. Bahasa Jawanya, nopo panjenengan kok nyingkir ya Rasulullah? Gitu. Qala nahabatil malaikatu fanahabtu ma'a. Malaikat yang mencatat amal baik itu atau malaikat rahmat itu menyingkir dari situ, aku pun menyingkir bersama dia. Inna hadza maka sakitan raddat al malaikatu alladzi sabba. Selama yang dicela itu diam saja, maka malaikat senantiasa mendoakan buruk kepada orang yang mencela itu. Artinya belani itu malaikat itu, belani orang yang dicela itu. Falamma radda, maka ketika si yang dicela itu balas, nahadatil malaikat. Malaikat gak belani mana yang beda gitu. Sebentar. Gini. Hadis yang nomor 2 kita baca dulu semua hadisnya di dalam bab ini. An Ummi Darda radhiyallahu ta'ala anna rajulan ataha. Ada seorang datang menemui beliau. Faqala, inna rajulan nala minki inda Abdul Malik. Faqala, an-nuqbana bima laysa fina faqala ma zukina bima laysa fina. Sesungguhnya ada seseorang yang terus-menerus memberitakan perihal Anda di hadapan Abdul Malik. Faqalat, kemudian Ummu Darda jawab, an-nuqbana bima laysa fina, apakah dia itu menyampaikan sesuatu terkait kami, sesuatu yang tidak ada pada kami. Maksudnya ngilok-ngilok. Atau dia, orang itu membagus-baguskan, memuji-muji kami dengan sesuatu yang tidak ada pada kami. Cuman gitu doang ya hadisnya. Gak ada keterangan apa-apa. Oke. Kita tengok yang ketiga sekarang. Nanti baru kita kesimpulkan. Wa an Qais qala Abdullah idza qala ar-rajulu li sahibihi anta adubi. Sahabat Abdullah, bisa jadi Abdullah bin Umar, bisa jadi Abdullah bin Mas'ud, menceritakan, apabila seseorang berkata kepada saudaranya, anta adubi, kamu adalah musuhku, faqad kharaja ahadun minal Islam, maka salah satu dari keduanya itu keluar dari Islam.
Au bari'un min sahibihi, atau orang yang berlepas diri dari yang bersangkutan. Qala Qais fa akhbarani ba'da Abu Juhaifa anna Abdullah qala illa man taba, kecuali orang itu bertobat dari ucapannya. Ibu sekalian, ditempatkan dalam bab apa ini? Bab mencela. Mencela itu elek, sesuatu yang ada pada orang lain kita jadikan sebagai bahan celaan atau kebencian. Kecuali memang ketika dibutuhkan ya, si fulan itu sifatnya begini, tolong kalau dia ngajak ini jangan mau. Itu boleh. Tapi cukup gak usah jawab no. Nah, hadis yang pertama tadi, orang yang dicela padahal dia itu tidak seperti yang dimaksud, maka orang itu senantiasa mendapatkan pembelaan atau pujian rahmat yang disampaikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa didoakan malaikat. Sementara orang yang suka mencela padahal orangnya yang dicela itu nggak salah, nggak apa-apa, maka dia mendapatkan doa buruk dari malaikat. Hadis yang kedua yang tentang Ummu Darda tadi itu. Jadi ini soal Ummu Darda itu mendengar laporan. Saya tidak tahu latar belakangnya, tapi yang jelas begini Ibu sekalian. Abu Darda sama Ummu Darda ini punya anak perempuan cantik. Ini kisah, punya anak perempuan cantik. Darda itu perempuan, itu lanang. Jadi Abu Darda itu perempuan cantik. Mau dinikahkan dengan putranya khalifah. Dijawab dulu. Tapi Abu Darda tidak mau. Enggak. Justru dinikahkan dengan seorang laki-laki dari umat Islam yang biasa-biasa saja. Lah apakah ini hubungannya dengan ini ada? Tapi yang jelas ini adalah itu loh, seseorang di hadapan Abdul Malik itu, khalifah pada waktu itu menceritakan tentang Anda. Apakah dia itu mengucapkan sesuatu yang baik atau apakah dia itu mencela kami dengan sesuatu yang tidak ada pada kami, atau dia memuji kami dengan sesuatu yang tidak ada pada kami? Iku loro-loro niluelek. Anda mau misalnya Anda gaklah ahli tahajud, Anda biasa-biasa saja itu puasa, ahli puasa itu aja. Anda kan di dalam hati kemerlu. Nah itu, Anda kan tidak berkenan loh, puji-puji baik, biasa-biasa saja. Nah itu maksudnya orang itu cross check Ummu Darda itu. Dia itu membagus-baguskan kami dengan sesuatu yang tidak ada pada kami, atau mencela kami dengan sesuatu yang tidak ada pada kami. Luru-luru nih podo elek. Nah ya, itu Bu, ini Bu, dari Imam Syafi'i. Ainur ridho, pandangan cinta itu menutupi semua keburukan. Ya, itu ainur ridho itu pandangan cinta. Wa ainus sukhti, pandangan kebencian itu maka akan mengungkap semua aib. Jadi ini membarat like and dislike. Waduh seneng, kalau itu deh, diono, lek kadang seneng. Tapi lek kadang nggak seneng, waduh, tidak nulis. Iku perilaku sing elek. Ibu sekalian, waktu saya SMP, teman saya datang. Apa soalnya saya ini? Sampai Pak Yai kau ngapal hadis. Saya kira itu hadis. Waktu SMP. Ternyata kata-kata mutiara. Tapi banyak yang menisbatkan itu hadis. Unine gini. Anda mau menghafalkan juga. Ahbib habibaka hauna ma'asa ayyakuna baghidaka yawman ma wa baghidaka hauna ma'asa ayyakuna habibaka yawman ma. Cintailah orang yang kau cintai itu biasa-biasa saja, kagum nang wong biasa-biasa saja. Boleh jadi itu nanti suatu saat menjadi orang yang paling kau benci. Lah bencilah orang itu ya sedang-sedang saja, teman-teman.
Lah kok paling ngono beleweset dadi orang yang paling Anda cintai ya apa? Nah itu gitu. Ya karena teman saya bilang, ini ya hadis. Ketika sudah besar begitu, ya betul. Tapi kata-kata itu bagus. Tapi kata-kata itu bagus. Kenapa saya masih hafal? Karena si Enom waktu itu ngapal. Ngapal waktu itu lainnya. Yang berikutnya, satu di antara kalimat yang buruk itu adalah kalimat seseorang kepada sesama musuh. Kalau itu musuhku saya, itu kamu. Atau saya sudah berlepas diri sampai awak. Jangan begitu. Saya tidak ngasih keterangan apa-apa karena itu cukup riskan. Kalau sampai menggunakan lafaz pengkafiran, wanibu murtad dan sebagainya itu sangat tidak boleh. Bab berikutnya, bab ke 199. Babu saqiyul ma, bab mengairkan air atau menuangkan air atau ngekei banyu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, adhunnuhu rafa'ahu syakka Laits. Yang meriwayatkan hadis ini namanya Laits, itu ragu. Iki sabda Rasulullah apa marfu? Marfu itu berhenti di sahabat saja. Berhenti di sahabat saja atau berhenti di lek salah Nabi bin ngomong gitu. Qala fi bani Adam situna wa thalathu mi'ah sulah. Anak Adam itu memiliki 360 sekian persendian. Sulama itu persendian juga bisa. Tapi kalau Anda membacanya sulam itu ondo. Ondo tangga. Sulam itu ondo. Sulama persendian karena memang tangga itu kayak persendian. Au adbun au mifsal, tulang atau persendian. Ala kulli wahidin fi kulli yaumin sadaqah, yang setiap persendian itu harus ditunaikan kesyukurannya dengan bersedekah. Ibu-ibu, saya sampai kelalen gak bawa kitab karena tergesa-gesa. Dan dinyinggung jalan-jalan. Teman saya ini sentak pirang dokter benar-benar diguli. Tak takoni. Akhirnya kan, aku buntur terus shit, macam-macam. Selama 1 tahun ini benar-benar diguli. Saya temani tadi sampai setengah 8. Padahal mas ya, maksud saya cerita ini itu udah karena keluhan sampai persendian itu syukurono. Ini loh warang, bener, itu ya, kamu enak kabe. Jadi persendian bermasalah ini ya Allah. Wis, ya, ini nih, ayo apa caranya? Kulalailatin kullu kalimatin thayyibah sadaqah. Setiap ucapan yang baik itu sedekah. Wa amru rajuli akhahu sadaqah. Seseorang yang menolong saudaranya itu sedekah. Wa syurbatun minal ma' yasqiha sadaqah. Satu tegukan air yang ia berikan kepada orang lain itu juga sedekah. Wa imatatul adza anit tariqi sadaqah. Menyingkirkan gangguan di jalan itu sedekah. Ibu-ibu, saya tadi itu jalan sekitar 6 kilo. Dan di semua tempat saya lagi menemukan, karena tahu sunduke tempura. Hati saya ini gini, tak cukup tak dino apa enggak? Enggak. Saya memilih 3. Ketun terus sama saya hidup. Ketunnya begini, Anda harus tahu ketun saya ini supaya tadi tim ngapain? Tim golek jerujinya tempura. Karena saking banyaknya, di mana-mana tempura sing pucuke lincip itu tersebar di mana-mana. Saya kalau berangkat sholat zuhur sama asar, lewat di sebuah jembatan itu pojokannya ada TPQ-nya.
Sore di situ ada orang jualan tempura. Jajanan, mohon maaf, ini tidak sehat untuk anak. Sudah begitu, gua mesti paling teracak gitu. Nah aku lagi juru jini tempura gak sudah melaku. Aku mikir ngono iku mah ngono. Si pagi itu. Si itu melaku juga itu juru jini tempura ini. Tapi saya ketun. Mesti ini ya meskipun si cilak ya tak buat. Ngono. Jadi kita samanya kene, tadi tim kalau ada juru tempura di mana itu ya. Kalau ini ada 100 orang, ada 100 juru tempura yang terhilang. Oke ya? Termasuk diantaranya adalah memberi minum seseorang. Oke? Yang berikutnya. Bab berikutnya. Babu al-mutasabbani ma qala fa'alal awwal atau fa'alal awwal juga bisa bacanya. Dua orang yang saling mencela, maka dosa niku dipikul sama yang memulai. Gitu Bu artinya. Oh. Ya. Saya kira sepihak tok ya kok. Sepihak tok itu ini. Setelah sholat asar kemarin di musola samping rumah itu saya biasakan baca hadis kan. Ono wong dia itu gak ngilokno tapi menyebabkan wong liya ngilokno dek. Ini Anda dengarkan ini ya. Hadisnya begini. Ittaqul la'anain. Jauhilah oleh Anda dua hal yang membawa laknat. Dua hal yang membawa laknat. Nabi bersabda, yang pertama adalah orang yang suka buang hajat di jalan yang dilewati orang. Rata-rata ibu-ibu sekalian, zaman saya waktu kecil, pokoknya di situ terminal, di samping terminal itu ada lorong. Waduh, itu mesti. Itu satu. Yang kedua, buang air fil dhillihim, di naungan yang biasa digunakan orang berteduh. Ini konteksnya itu luas kalau sekarang. Hari Ahad kemarin saya perjalanan dari Jawa Tengah. Anak saya minta pipis. Mlebu rest area di daerah Kertosono. Enggak seberapa dengar. Gantian. Bismillah. Oke. Konteks ini yang mendatangkan doa laknat atau doa buruk itu boleh jadi adalah orang yang mengotori tempat umum. Rest area itu kan banyak tempat pipis, tempat buang air besar atau buang air kecil. Karek flashing begini aja kok angel. Ya kan? Nah, itu juga mendatangkan laknat. Mendatangkan gitu. Nah, ini juga begitu sekarang. Kita tengok di sini. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mutasabbani ma qala. Dua orang yang saling mencela itu masih menanggung masing-masing. Fa'al mabadi' ma lam yaqtadil maghlub. Dosanya itu ditanggung sama orang yang memulai. Ma lam yaqtadil maghlub, selama orang yang dizalimi itu tidak membalas melampaui batas. Jadi ya hati-hatinya itu begini, jangan menjadi pionir suka mencela. Jadi menjadi penyebab datangnya celaan atau ilo-iloan. Ya pagi begini sudah banyak cerita saya Bu, ditutui WhatsApp wong ini saya tak gitu lagi. Ditutup cetek tau, wow. Oh. Sampai kalimat aku gak bisa ngomong kasar, sampai ke project ngomong kasar. Loh, ini kan ngawiti munculnya orang mencela kepada orang itu boleh jadi adalah karena sikapnya dia, ya kan? Ya apa? Lah katanya utang petang menit tak cair no, lagi petang tahun.
baru balik. Lah ya apa? Saya yang bagian melobi supaya menyelesaikan proyek ini. Ternyata kemudian gak diselesaikan, gak dikerjakan. Saya terkatung-katung, akhirnya daripada saya malu ya selesai aja. Tak tagih, diblokir saya. Ya. Jadi yang faktor mendatangkan celaan itu banyak, bukan hanya bahasa verbal, omongan langsung. Ya, itu hendaknya dihindari dihapuskan. Yang berikutnya masih sama hadisnya. Hadis yang kedua itu masih sama, hanya pengulangan saja. Kalau yang pertama riwayat sahabat sahabat Abu Hurairah, yang kedua sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadisnya persis. Hadis yang berikutnya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal adh? Apakah kamu tahu al-adh itu apa? Atau kebohongan itu apa? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala naqlul hadis min ba'din nas ila ba'd. Suka membawa omongan dari sini ke sini. Liyufsida bainahum, supaya timbul cekcok di antara mereka. Ada spesialisnya begini. Untuk merusak rumah tangga orang, untuk menghilangkan rukun saduluran, harus diwaspadai. Harus diwaspadai. Kalau zaman dulu pirantinya itu adalah piranti ngomong langsung. Kalau sekarang itu ya medsos sih. Ya medsos. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jalla awha ilayya an tawadhu wa la yabghi ba'dukum ala ba'd. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla mewahyukan kepadaku agar aku bersikap tawadhu, rendah hati. Dan wala yabghi ba'dukum ala ba'd, janganlah sebagian orang itu melampaui batas mendolimi orang lain. Jangan menganiaya sebagian kalian atas sebagian yang lain. Dengan apapun itu. Dengan apapun itu. Bab berikutnya, bab 201, betul ya? Kok bloknya ilo-iloan sih? Ini judulnya mah ilo-iloan. Kurang seminggu ada ya. Tanggal itu mestinya ilo-iloannya semandek. Ya, tapi anda ini termasuk tak delok sakinah mawaddah warahmah. Karena gak laparan gitu. Dan saran saya, kalau anda sudah memasuki usia 50 ke atas atau pensiunan, terus ojo delok berita politik, ngeluh ya. Tensi gak normal, irama jantung gak normal, ya. Babu al-mutasabbani syaitanani, isim tasniyah. Bab dua orang yang saling mencela itu adalah dua setan, yatahazani, yang ngomong kebatilan, wa yatakadzabani, dan saling berdusta. Anda lihat kalau orang itu bertengkar tapi pertengkarannya itu dibayar GLC. Itu lucu, geludruk nasional. Kalau Anda tahu yang dibalik layar ibu-ibu gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, pokoknya bertengkar itu elek. Mau tingkat nasional, tingkat RT, tingkat RW, welek. Wa an Yazid ibni Abdullah ibni Syahid an Iyad ibni Himar qala qultu ya Rasulullah ar-rajulu yusabbuni. Wahai Rasulullah, ada orang mencela saya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mustabbani syaitanani, dua orang yang saling mencela itu dua setan. Yataharani, yang ngomong kebatilan, wa yatakadzibani, dan sama-sama kadangkala
melontarkan kedustaan. Kenapa, Bu? Karena emosi. Subjektivitasnya tidak ada, keseimbangan berpikirnya juga tidak ada. Sebab geli. Hadis nomor 2 di dalam bab ini. Wa an Yazid ibni Abdillah an Iyad ibni Himar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah auha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewahyukan kepadaku untuk bersikap tawadhu, rendah hati, hatta la yabgha ahadun ala ahadin, hingga seseorang itu tidak melampaui batas kepada seseorang yang lain. Wala yafkhar ahadun ala ahadin, dan tidak membanggakan diri. Yafkhar ini dua isinya, membanggakan diri sendiri tapi merendah untuk merendahkan orang lain. Itu yafkhar. Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita law anna rajulan sabbani fi mala'in hum anqas minni. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau ada seseorang yang mencela saya di tengah khalayak? Di tengah khalayak itu di medsos ya iso, di dunia maya atau dunia nyata iso. Hum anqusu minni, padahal mereka itu ya masih di bawah saya. Faradatu alaihi, apakah boleh saya membalas dia? Faradatu alaihi, dan aku membalas celaan dia itu. Hal aliyya fi dzalika junah, apakah saya dosa membalas celaan orang itu? Qala, Nabi bersabda, al mustabbani syaitanani yataharani wa yatakadzibani. Dua orang yang saling mencela itu dua setan yang ngomong batil dan suka melontarkan kedustaan. Elek-elek boy. Jadi aja kan itu sekalian. Zaman kita itu yang namanya celaan itu segojangan. Terus gak dirosok, mati rosok. Karena celaan itu semuanya ada di netizen. Ya, ibu-ibu sering delok komentar di sore YouTube atau komentar yang mana? Lek gak kuat sampean dan sini salah-salah. Itu bukan benar salah lagi. Bukan benar salah lagi. Ya, maksud saya harus coba melok. Coba melok. Wah, Gus, gak buku-bukuan meneh misalnya. Berbuku-buku sampai Allah pun ya salah itu netizen. Ojo kitab suci Nabi loh salah. Netizen. Saya jadi gak ono tata nilai gitu. Di dunia seperti itulah sebagian besar anak-anak kita sekarang itu hidup, ibu-ibu sekarang itu. Ya, tadi sekali kesekian saya dalam 1 bulan ini sambatnya wong seusia Anda itu. Dua repot untuk Gen Z itu. Di pek rumah sana gak kena. Di seneni baper nyingkri. Gitu. Ya Anda harus siap, karena memang tiap hari yang mereka lihat itu adalah benda mati yang gak punya perasaan menyenggut. Gitu. Yang berikutnya, qala iyad wa kuntu harban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa uhditu ilaihi naqah qabla an uslima falam yuqabbilha. Jadi ini iyad itu setelah masuk Islam, saya itu begitu memusuhi Rasulullah. Suatu ketika beliau tak kasih hadiah naqah itu onta sebelum saya masuk Islam, dan beliau tidak mau menerimanya. Wa qala, kemudian Nabi bersabda, inni akrahu zabadal musyriki. Sesungguhnya aku takut kalau tekstualnya zabadal musyrik, kotorannya orang musyrik. Di situ terjemahan apa? Tidak suka dengan pemberian orang musyrik. Ini Nabi menganalisanya bukan hanya soal pribadi dan pribadi loh Bu ya.
Karena beliau pertimbangannya itu kapasitasnya sebagai seorang nabi, sebagai pemimpin, macam-macam pertimbangannya. Tapi bukan lantas itu orang non muslim ngarep omah pakai hadiah salah kan diterima. Terus pakai hadis ini. Nggak ngono. Ini Nabi yang mempertimbangkan banyak hal. Sampai beliau mengambil keputusan ini akrahu zabadal musyrikin. Zabad itu artinya bukan kotoran tekstual. Untuk atau untuk? Busa. Saya kok ini Rasul kok gak kata zabad? Nah, saya itu heran. Saya terjemahkan kotoran karena pandai besi itu pas nuntuki waktu terus dilebokno banyu itu lah petunjuk ya itu jenis zabat di dalam surat fa'amaz zabatu fayadhabu jufa'a ada satu ayat bunyinya zabat itu untuk rusuh kok ditempatkan dalam bab ini. Oke, itu penyempurna saja. Yang berikutnya, bab berikutnya dia lihat. Ini. Bab 202. Babu sibabul muslimi fusuqun. Bab mencaci maki seorang muslim itu kefasikan. Mencaci maki seorang muslim itu kefasikan. Dan memang orangnya itu berbuat fasik. Coba Anda silakan tengok surat An-Nur ayat keempat. Dari kaum muslim ini fasik dia jawab. Dan Gusti Allah memberikan gelar dia fasik. Gimana, Bu? Ayat keempat. Bisa? Saya bacakan Bu ya. Walladzina yarmunal muhsanati, dan orang-orang yang melontarkan tuduhan kepada wanita-wanita yang menjaga kehormatan diri. Satu, mati mana? Padahal baterainya masih ada loh. Mana ini? Bismillah. Ini kok. Ibu sekalian, kita tengok surat An-Nur ayat keempat. Saya tahu-tahu terlintas ya. Sudah? Ini berurut jadi. Walladzina yarmunal muhsanati, dan orang-orang yang melontarkan tuduhan kepada wanita yang menjaga kehormatan diri. Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian dia tidak mendatangkan 4 orang saksi. Fajliduhum sananina jaldah, cambuklah dia 80 cambukan. Itu sanksi pertama, siji. Sanksi kedua, wala taqbalu lahum syahadatan abada, ojo diterima omongan persaksiannya selama-lamanya. 2. Wa ulaika humul fasiqun, wong sing senengane hoak niku gelare adalah fasik. Oke? Lah, judul itu bagi saya sibabul muslimi fusuqun. Ono wong Islam api kok sampean celah, itu kefasikan perbuatan. Wong gak salah, gak apa sampean elek, fasik sampean. Gitu. Lah wong yen belus. Ya, penggaweane ngakali wong atau tergaranti dia melakukan sebuah perbuatan yang masuk kategori kefasikan, ya gak apa. Tapi kalau menceritakan secukupnya saja. Oke? Lek diajak olahraga gak apa-apa, tapi lek bisnisan mek wong iku aja.
Ya nggak apa-apa kan? Sebatas gitu aja. Ya, ada orang muslim fasik itu ya ono. Penggaweane mabuk, penggaweane bohong. Ada. Kita tengok. Wa'an Muhammad ibn Sa'ad ibn Malik an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sibabul muslimi fusuqun. Mencaci maki seorang muslim yang baik itu adalah kefasikan. Hadis ini adalah lanjutannya, wa qitaluhu kufrun. Membunuh orang muslim itu kekufuran. Muslim enggak salah dikatain. Wa Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu bukan orang fahishan, ngomong sing elek. Nabi Muhammad itu bukan tipe orang fahish, suka ngomong keji maupun berbuat keji. Ngomong keji atau berbuat keji. Kalau saya boleh request suatu saat mic-nya itu yang gini aja. Seret. Kenapa? Nyekel ini biasa jam. Itu waduh kata pecel sak bungkus. Ya. Saya bolak-balik. Masjid akan hari. Nyekel ini masalah. Pecel sak bungkus. Alhamdulillah. Bismillah. Nah, sama juga suka berbicara seperti saya begini, Rasulullah keren Rasulullah. Pun juga jangan ngasih saya yang model gini. Itu nyepit Rasul saja ini. Betul. Jadi sehingga anaknya cepitan di ini atau yang ini gue request lebih. Siap. Kemudian, jadi lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan. Nabi Muhammad itu bukan tiba-tiba fahish, orang ngomong keji, ngomong elek itu tiba-tiba Rasulullah. Walal la'anan, bukan tukang laknat. Taruhlah Rasulullah itu melaknat itu adalah profesi tertentu, perilaku tertentu. Itu umum sifatnya. Walal sababan, Nabi Muhammad itu bukan orang yang suka mencela. Karena yaqulu indal mu'tabah. Nabi Muhammad itu kalau lagi mencela atau tidak berkenan dengan sesuatu, dia hanya mengucapkan begini, malahu tari bajabi. Saya hidupkan, mati lagi. Bismillah, 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 bismillah. Satu. Bismillah. Atain. Bismillah. Alhamdulillah. Semoga tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad itu kalau tidak berkenan, itu hanya mengucapkan dengan kalimat umum dan redaksi orang ketiga tunggal. Malahu turaba jadi apa ode ibu kok penuh dengan debu keningnya. Sebuah ungkapan yang maknanya itu adalah beliau itu tidak berkenan. Jadi di sini sakotol turab. Di sini dipahami itu gitu. Waqila du'a'un lahu bitta'a wa afdalu as-salat. Malahu turaba jabir. Di situ terjemahkan apa? Apa ada ibu keninge kok berdebu? Iya. Mengono dong. Ada asalnya. Oh iya gitu dong kan? Ada apa dengan dia? Kok ngono itu? Berarti mengono dong, lek gak berkenan. Paling nemennya Rasulullah itu marah itu gak berkenan itu dua hal.
ceritanya ya. Ada seorang imam memimpin sholat kedawan. Itu Nabi super marah. Sehingga ini biasanya arek nom-nom sing imami sing hafal Quran tak kandhani. Jarine sahabat Anas, ma shallaitu khalfa ahadin akhaffa wa atamma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku gak tahu sholat di belakang orang, di makmum yang lebih sempurna dan lebih ringan daripada Rasulullah. Rasulullah gak seneng dawak mulai DB, dawak. Satu, yang kedua, Nabi itu tidak berkenan itu karena ada orang dijadikan petugas zakat, dikirim ke negeri jauh, juga zakat. Ketika sampai di kota Madinah, dia bilang, ya Rasulullah, ini zakatnya orang-orang di sana. Nah kalau ini mereka ngasih saya. Kalau ini saya dikasih sama mereka, harus pribadi. Gitu. Maka Nabi berubah nona wajahnya, naik mimbar. Kenapa ada orang sudah aku cukupi semua fasilitasnya, kemudian aku tugaskan untuk sesuatu, kemudian dia mengatakan orang-orang di sana memberi saya ini, kemudian ini adalah tugasku gitu. Kenapa dia tidak diam saja di rumahnya? Lantas apakah itu datang kepadanya? Nabi tidak berkenan. Artinya petugas yang ditugaskan oleh Rasulullah itu semua fasilitasnya itu mesti dicukupi, sehingga tidak ada celah dia itu untuk menerima riswah. Riswah itu apa? Ya kamus. Suap. Nah ini berikutnya hadisnya itu sambungannya yang sebelumnya tadi itu. Ya, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu fasik dan membunuhnya tanpa kesalahan itu adalah kekufuran. Jadi jangan sampai. Dan di negeri kita ini banyak darah atau nyawa itu hilang hanya karena hal-hal yang remeh. Yang lagi ngehit di perapatan sekarang ya carok itu pilkada itu. Apa pil? Ya sih. Di Madura itu perkara-perkara gitu. Kata santri dari Pamekasan saya tanya, ini biasa nih. Waduh kan, jangankan kok pilihan bupati, pilihan kepala desa itu darok. Begitu mudahnya nyawa itu hilang. Kan sudah tidak masuk akal. Yang berikut, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi. Janganlah seseorang melemparkan tuduhan kepada orang lain dengan gelar fasik. Wala yarmihi bil kufr. Janganlah melontarkan tuduhan kepada orang lain dengan dia itu kafir. Sebab apa? Kalau tuduhan itu tidak benar, ilartadat alaihi, kembali kepada yang menuduh. Ilam yakun sahibu kadzalik, jika yang dituduh itu tidak seperti itu. Saya berdiskusi dengan seseorang. Anak saya metok pondok ini. Di situ Ustaz, tapi anak Ustaz ojo iku. Wong anak kuwi iso tak tarik tapi sekadu. Apa? Wis liyane duri mengkafirno wong e. Oh, gitu. Ya untungnya anakku lah dulu SD-nya itu di sini, jadi ya rada iso jaga tata krama. Tapi bolak-balik duri muni kuwi. Nah, begitu. Saya pikir pemikiran seperti itu tidak berkembang di Indonesia. Tapi ternyata ya ada yang masih mengembangbiakan itu ada. Maksud saya, ya kalau memilihkan pesantren untuk anak-anak itu ya dipilih langsung teman. Ya, ini cerita di Rabu kemarin. Yang berikut, jadi jangan mudah menuduh orang itu fasik atau kafir. Sebab kalau tidak benar tuduhan itu kembali kepada yang menuduh. Yang berikutnya,
Wa bisanadi an Abi Dzar sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, masih riwayat Abu Dzar, man da'a li ghairi abihi wa huwa ya'lam faqad kafara. Siapa yang menisbatkan nasabnya kepada selain bapaknya dan dia sadar hal itu, maka dia kafir. Ini riwayat iki. Riwayat yang lain, dia melakukan dosa besar. Jadi seseorang menisbatkan nasabnya kepada selain bapaknya itu dosa gede. Anggur bloko sutoan. Kalau di sini, kaget saya, fakot kafar, dia kafir. Silakan tengok halaman pertama di dalam surat Al-Ahzab. Gak usah saya ini, kayak di rumah aja. Ibu ya, itu di situ Allah Taala merevisi dan menggagalkan hukum tabani. Tabani itu anak angkat. Tabani itu anak angkat. Kalau menisbatkan diri kepada yang bukan bapaknya itu tidak boleh. Wa man idda'a qauman laisa huwa minhum falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan siapa yang mendakwakan diri bagian dari sebuah komunitas padahal dia tidak termasuk komunitas itu, maka hendaknya dia siap-siap menempatkan tempat duduknya di neraka. Maksudnya ini, ndak tahu di masyarakat Jawa si ono apa enggak, Raden karo Roro si ono turane apa ndak. Si ono. Lek pancen ono, katakanlah wong iki kepengin mandek-mandek no. Do you know what of the meaning of mandek-mandek no? Karo ya. Opo iku cara Jawa? Cara bahasa Indonesia ya opo mandek-mandek. Kepingin wis mandek-mandek no. Paling gampang itu. Dia kepingin meningkatkan prestisnya dia. Sehingga kemudian dia menisbatkan kepada sebuah keluarga yang ningrat. Itu sih dulurku ibu. Wis masih gak ono angin gak ono udan sambung-sambungno. Supaya dia naik sasret. Ya, gitu loh Bu. Lah seperti itu tidak boleh. Ya termasuk menggunakan tipuan. Kita ini bukan komunitasnya itu sebetulnya. Tapi untuk menegaskan kredibilitas kita itu yo paling ngambil aku itu yo. Mau boleh apa? Ya itu Bu banyak digunakan sekarang, terutama di medsos itu, karena memang dibikin kasta-kasta itu seperti itu tambah saja. Ya. Wa man da'a rajulan bil kufri, dan siapa yang menuduh orang lain kafir, au qala aduwallah, atau dia mengucapkan kamu itu musuhnya Allah, walaisa kadzalik, padahal dia tidak seperti itu, illa harat alaihi, kecuali ucapan itu bakal kembali kepada dia. Itu ini semuanya ya, semua ini terkait ucapan semuanya. Hati-hati loh. Hadis berikutnya itu tentang kalau lagi saling cela-mencela, terbawa emosi, ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu sudah pernah. Di bab sebelumnya itu sudah pernah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu melihat ada orang saling caci maki, saling marah, sampai wajahnya itu merah, terus ototnya ketok. Kemudian Nabi bersabda, sungguh aku mengetahui sebuah kalimat, kalau seandainya dibaca sama dia, maka semua emosinya itu akan mereda, yaitu ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadis berikutnya ini penyempurna saja. Wa an Abdullah qala ma min muslimin illa bainahuma minallahi
azza wa jalla satrun. Tidak ada seorang muslim kecuali antara dia dengan Allah itu ada pembatasnya. Fa idza qala ahaduhuma li sahibi kalimatul hujjah. Kalau antara seseorang dan orang lain itu ada kalimat nyatu, kalimat pemutusan silaturahim, faqad kharaqa sitrallah. Orang itu telah menyopek tirainya Allah. Fa idza qala ahaduhuma lil akhar, kalau salah seorang di antara keduanya itu mengucapkan kepada yang lainnya, anta kafir, kamu itu kafir, faqad kafara ahaduhuma. Salah satu di antara dua orang itu adalah kafir. Ini bahayanya mengucapkan tuduhan fasik maupun kafir. Bab 203, satu bab lagi selesai. Babu man lam yuwajihuhun nasu bikalam. Bab orang yang ketika berbicara tidak melihat kepada lawan bicaranya, gitu. Babu man lam yuwajihun nasu bikalami. Bab orang yang tidak menunjukkan ucapannya kepada seseorang, gitu. Itu bab 202. Gimana judulnya? Gitu ya. Ya bisa sih. Karena ini hadisnya yang versi lebih panjang dalam Riyadhus Shalihin itu hampir 1 halaman. Cuma dipotong sedikit. Ceritanya panjang. Karena para sahabat itu kepingin menyelidiki Rasulullah, datang kepada istri Rasulullah, ya apa ibadahnya, sambil mengatakan, ya itu Rasulullah rek, wong sing jaman mlebu swarga. Iki nek melok-melok ya dadi inti neraka dalam zaman. Guys. Lah terus ya apa? Saya berjanji tidak akan menikah. Saya akan fokus beribadah. Siji ngomong, saya tidak akan tidur di malam hari. Saya tak sholat malam dok. Siji, saya tidak akan duduk, saya akan sholat malam terus sepanjang malam. Terus Rasulullah itu duka, muring-muring. Lah muring-muringnya itu tidak menunjukkan kepada person, tapi pakai kalimat umum yaki, sing dinukil iki. Jadi harusnya itu panjang sebetulnya. Ya, saya baca ya. Oke, saya manut dengan judulnya ibu di situ. Bab seseorang yang tidak menunjukkan ucapannya sebagai celaan kepada seseorang. Wa an Masruq qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an. Nabi itu melakukan sesuatu. Farakhasa fihi fatanazzahu anhu qaum. Orang-orang memandang ini loh Bu. Para sahabat itu jelas. Masa Rasulullah mek ngono tok ibadah. Rasul itu, kalau sama ini, ibu setak loh, masuk, tangan ini ngepres menir, menir Bu ya, ibu kalau tuh, terus, fanazahu anhu qaumna, orang-orang itu tidak berkenan, masalah Rasulullah meninggal. Lah, riwayat ini lebih panjangnya itu versi yang dalam Riyadhus Shalihin itu. Sekarang. Fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi komentar orang-orang itu sampai ke telinga Rasulullah. Fa khataba, Nabi naik mimbar berkhutbah, fa hamidallahu tsumma qala. Beliau memuji Allah kemudian mengatakan, ma balu aqwamun yatanazzahuna an syai' asna'u. Apa orek kok ada orang dia itu memandang remeh sesuatu yang aku lakukan. Fawallahi, maka demi Allah, inni la'a'lamuhum billah. Aku adalah orang yang paling tahu di antara mereka terkait Allah. Maksudnya hak-haknya Allah kepada manusianya. Sing paling menghamba kepada Allah itu Rasulullah.
Wa asyadduhum lahu khasyah, dan aku adalah orang yang paling punya rasa takut kepada Allah. Nabi ibu ya malam itu ya tidur, ya ngewahi tandang gaya bojone. Wis gitu. Bahasane arek nom kayak menungso biasa. Lah orang-orang itu tidak berkenan Rasulullah ini. Maka Nabi bilang begitu. Nanti ujungnya hadisnya itu ini. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka kebiasaanku, dia bukan termasuk golongan. Panjang tapi ini nukilan pendeknya. Nukilan pendeknya. Hadis kedua di dalam bab ini. Wa ana Nasib radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qallama yuwajihu ar-rajula bi syai'in yaqrahuhu. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jarang banget beliau itu nyindir seseorang dengan sesuatu yang tidak beliau sukai. Fadakhala alaihi yawman rajulun wa alaihi atharu sufrah. Suatu ketika datang menemui beliau seorang laki-laki yang ada bekas kuning-kuning. Kuning-kuning itu wong Majusi biasanya nggak ngono. Atau seperti itulah. Fala maqal li sahibi. Ketika orang itu ketika beliau bangkit, maka beliau bilang kepada seorang sahabat, "Lau ghayyara au naza'a hadhihi sufrah." Semoga Allah itu gelem berganti penampilan kan guys, kuning-kuning Nabi. Jadi Nabi itu tidak berkenan dulu. Tapi beliau tidak langsung nembak di tempat. Misalnya sama lah kok gak ikut dong panik ini jalan itu gak ngono Rasulullah. Gue itu contoh yang paling gampang itu nih. Jadi Rasulullah gak cocok itu kalau mau tahu di tempat itu. Tapi beliau itu bilang semoga orang itu ini lah ya gitu loh. Itu saking santunnya Rasulullah. Nah ya itu maksudnya begitu. Nah beliau itu tidak berkenan karena kuning itu pakaiannya orang-orang Majusi. Beliau tidak ingin salah satu di antara umatnya itu bikin penampilan mirip orang-orang musyrik. Intinya masih adakah hadisnya? Selesai. Babu man qala li akhar ya munafiq fi ta'wili ta'awwala. Oke. Ini bab ke-204 ini insyaallah pertemuan berikutnya saja. Cukup pelik itu. Ada soal? Ini. Bisa. Biar dengar yang baik. Oke, nanti saya ulangi. Sudah? Bu, beliau itu rotok pesimis belum surga. Karena baca surat Waqiah. Ya, karena di situ orang-orang muqarrabin itu adalah sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Sebagian besar itu dari kelompok orang terdahulu, sedikit sekali orang kemudian. Golongan kanan juga begitu. Sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Terus pesimisnya ya Allah. Apa iso lagi belum bisa? Guna. Nah, niku perlu jaringan maca hadis-hadis sing ngedek Nabi. Untuk hadis-hadis sing ngedek. Kalau lagi ngaji, kondisi kejiwaan manusia itu perlu diterapi dengan bab-bab apa? Itu sing ngene Ustaz itu. Teman-teman di Gazebo, di tempat saya itu barusan ngaji keutamaan orang miskin. Waduh, susah yang ini. Nah, bab setelah itu bab keutamaan orang kaya bersyukur. Cuma lek tak takon kan boleh direk. Miskin sabar itu mlebu swarga, kaya bersyukur mlebu swarga boleh iki.
Aku tak aku nali kami kapan. Podo kabeh. Lah, ngaji itu ya ngono, Bu. Kapan Anda membaca bab-bab yang optimisme? Kapan Anda membaca bab-bab yang itu adalah ancaman-ancaman? Itu kondisi psikologis Anda sangat terpengaruh. Sebab kalau satu sisi saja yang dikaji, ngeremeh no, terang, Tuhan Maha Murah. Tapi apa itu so? Tapi ono sing kakek didendeni mah. Pertemuan PKK gak ketemu, pengajian gak ketemu. Oh sampe dirasani. Ya begitu itu dah. Dari asli. Itu asli. Takut dosa. Saya Bu memahami ayat itu pendapat para mufassir banyak. Pendapat para mufassir itu banyak. Sulatun minal awwalin wa sulatun minal akhirin. Sekelompok besar dari orang dulu, sebagian kecil dari kelompok kemudian itu umat Nabi Muhammad. Jadi umat-umat Nabi dulu dan umatnya Nabi Muhammad. Maksudnya gitu. Nomor 2. Pendapat yang kedua adalah sulatun minal awwalin itu sekelompok besar dari umat Nabi Muhammad periode awal. Kemudian sebagian kecil dari umat Nabi Muhammad periode yang belakang. 1. Nabi juga Anda harus tahu. Nabi juga pernah bersabda, umatku itu seperti hujan. Aku gak ero, sing apik itu sing awal apa sing akhir. Lah hadis-hadis yang berbicara tentang umatku itu begitu banyak. Sing menyebabkan kita tenang apa? Nabi itu bilang dengan sahabat Abu Hurairah, gawon sandal kiri. Kabarno nang wong siapapun yang mati dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari hatinya pasti masuk surga. Ya, menurut saya wes sesimpel itu ya. Ya wes nggak keterangan yang menurut aku. Asalnya itu la ilaha illallah ya wanda. Warkol. Itu loh. Nah, cuma tingkatannya kayak apa itu tergantung amalannya. Ada seorang bapak-bapak kemarin itu, orang puncak dia sini. Sudah lama anak saya itu bercerita. Seorang sahabat yang Rasulullah bersabda begini, saya tolimu alaikumul an rajulun min ahli jannah. Bakal muncul di tengah-tengah kalian seorang laki-laki calon penghuni surga. Muncul orang barusan selesai berwudu, masih netes-netes air wudhunya dari jenggotnya. Pada kali kedua ketika tetap orang itu, singkat kata apa? Orang itu diselidiki oleh seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Ada kegeran mbek wong tuane nginep kepengin nyelidiki orang itu apa deh? Singkat kata, orang itu amalannya biasa, turunnya yang lenggeri. Sholat sunnah yang kadung, sholat fardu selalu berjamaah. Penggawainya biasa banget. Cari ini kesimpulannya Abdullah bin Amr bin As, gak ada sing spesial. Sampai nyinggir loh, ketika balik, ya aku yus kayak bendinone buat delok iku. Cuman aku iki kejurat itu gak tahu dengki ambek Allah. Gak tahu dengki ambek. Terus ana wong takon. Ustaz, apa ana wong gak duwe dengki nang wong? Saya jawab yo ono. Yo ono. Karena Nabi juga bersabda begitu. Jadi ada orang namanya Abi Dhamdam. Beliau itu katanya turu mesti Allahumma irdi liman syatamani ya Allah. Siapapun yang punya salah, melanggar kehormatanku, nyilokno. Supaya sing salah aku tak sepura kabeh. Bendino berarti turu yo. Jadi wong iki atine api, nyepuro. Lah masuk ngamal ngono gak iso. Iso enggak? Iso setengah kopling.
Jadi dongo bu, Rabbana la tuzigh qulubana bu. Terus manono Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina dan seterusnya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Terus bu, ini saran sing paling akhir. Ojo suka pamer apapun di medsos. Tahu berkunjung ke negeri mana, tahu mangan ke warung ini. Sama gaya channel sini godong-godong tok, godong bayam, godong iki lho. Sekarang sih gendil ini. Tapi kalau sampean macak ke Jepang kimonoan, macak ke piring ini, ibu bu, diajak nasi enggak? Ya, selfie berlatar belakang Ka'bah dan sebagainya. Ya bu ya, insya Allah itu lebih menjaga hati. Wallahu a'lam bishawab. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'a'in la yusma' wa amalin la yurfa' wa na'udzu billahi min haula'il arba'i arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.